kan dari Resor Kota Serang Kota. Ini nama-nama kami juga sudah. Iya. Siapa ini di Roma Hendra ini punya KTP nggak? Saya jelaskan dulu ya Bu ya. Nggak ada Pak, saya nggak mau kalau dimain-mainin begini. Iya, Pertama, kan kalian datang jam berapa? Ini jam berapa? Saya tanya. Ini jam berapa? Dua kasusnya apa? Makanya kita jelaskan dulu. Kenapa sampai begini? Dibayar berapa kalian? Dibayar berapa kalian? Dibayar berapa kalian? Kok Ibu jadi fitnah? Loh saya nggak fitnah. Loh Dito itu banyak kasusnya loh. Ya, silakan itu haknya. Saya nggak mau. Ini jam berapa? Kita tidak boleh tutup mata. Banyak oknum itu meloloskan SPKT hanya karena ini. Jadi, kenapa harus speak up-nya? Ini kan viral nih masalah Nikita Mirzani yang rumahnya didatangi rame-rame ataupun kalimat kasarnya digrebek ya, bukan digrebek sih, diterobos sama bapak-bapak kepolisian. Jadi di sini kenapa yang harus speak up? Karena ada kejadian yang sama. Ini dua aja gendangnya sih. Dua gendangnya gini. Karena yang melapor berduit atau karena memang dilapor orang terkenal dan berduit. Itu aja dua gendangnya. Jadi mohon maaf ya bapak-bapak dari pihak kepolisian yang terhormat. Bapak-bapak dari kepolisian terhormat ini kan memang penegak hukum. Tapi setidaknya harus benar-benar bisa menjunjung tinggi nama dan nilai luhur dari seorang kepolisian. Entok bukan membela Nikita Mirzani itu bebas melakukan apa aja di negara ini, enggak, karena kita secara hakikinya nggak ada manusia yang bebal hukum gitu, nggak ada. Cuman Pak, karena Entok udah pernah ngalami langsung gitu, sama persis seperti Niki gitu. Kenapa sama persis seperti Niki? Kita nggak pernah tahu siapa yang melapor. Ini ke cerita untuk Entok ya, cerita untuk Entok dulu. Entok nggak pernah tahu siapa yang melapor. Entok juga nggak pernah dapat surat panggilan gitu kan. Tapi tiba-tiba katanya dengan alibi bapak-bapak polisi dan polwan saat itu yang datang karena videonya viral gitu kan, jadi tiba-tiba Entok itu didatangi di jam yang ya memang masih wajar lah, masih di bawah jam 10 malam ya di Medan saat itu. Tapi Entok kaget aja gitu. Kita kan bukan teroris gitu. Kita bukan orang yang narkoba, bandar narkoba, pembunuh, tukang bom bunuh diri, bukan gitu. Tapi kita memang didatangi dalam jumlah yang banyak loh. Dan jumlah yang banyak gitu. Sementara kan seperti Niki kan ada juga komplain di videonya kan, saya ini kan perempuan jadi anak 3, ya kok datang 2 orang aja lah gini. Sama seperti Ratu Entok kan cuma 1 orang, gak ada siapa-siapa gitu kan. Dan Ratu Entok itu terkenal orangnya yang sangat lemah gemulai, cantik, lemah lembut gitu ya kan, yang gak mungkin ada bisa melawan orang-orang yang gimana gitu. Tapi aku didatangi kurang lebih saat itu laki-lakinya ada 4 atau 5, perempuannya 1 gitu ya dari kepolisian. Jadi saat waktu terjadinya wawancara, setelah besok aku next datang gitu ke memenuhi surat panggilannya, mereka beralibi kami mengerja tim gitu. Oke Van, tapi Entok di sini kasih masukan aja sih buat kepolisian negara Republik Indonesia, kerja tim tapi nggak gitu juga gitu ya, cukup 1 laki-laki 2 perempuan kalau memang mendatangi perempuan gitu. Tapi kalau mendatangi laki-laki mungkin Van ya 2 laki-laki 1 perempuannya kalau memang dibutuhkan ada perempuan. Tapi kalau tipe di negara kita ini enggak, khususnya Entok udah ngalami langsung gitu. Hanya masalahnya pun kita nggak tahu itu permasalahannya benar atau tidak gitu. Pelapornya siapa, surat panggilannya belum ada, tiba-tiba kita udah didatangi gitu. Tiba-tiba kita didatangin, kita tanya bagus-bagus ada apa? Inilah Bu, kami mau menjelaskan bla 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 bla. Jadi kita saat itu menolak dong karena jam sudah tutup, saatnya tutup rumah detok gitu. Jadi aku bilang, "Oh, kalau memang apa-apa hubungin aja, tunggu pengacara saya," aku bilang. Karena dia seperti nggak sabar menunggu pengacara, aku sambil bertanya dong, ini sebenarnya ada masalah apa ya dari kepolisian datangi saya segini-gininya, bahkan dari pintu belakang, aku bilang gitu kan.
Ya ibu mau dijelasin katanya nunggu pengacaranya, ini nanya lagi. Ya kan selentingan aja nggak apa-apa dong pak, tapi kalau bapak berkeras ya udah, gue bilang tunggu aja pengacara saya. Kalau kayak gitu tunggu aja di luar aja pak, jangan di dalam. Saya mau tutup, saya mau jalan-jalan, tunggu aja pengacara saya di depan. Saya mau pergi dulu banyak urusan, aku bilang kayak gitu kan. Jadi ibu mau ninggalin Kamila, iya. Karena orang bapak juga kan nggak tahu saya benar atau enggaknya. Ngapain saya menunggu, jadwal saya banyak. Saya masih ada acara lagi di luar, aku bilang gitu kan. Ya udahlah, kayak agak ngambek lah yang ini kan. Satu lagi udah kasih surat undangan sama dia kata gitu. Loh, adanya surat undangannya, iya kan? Tapi kenapa didatangi rame-rame gitu kan? Ya terus aku dikasih surat undangan. Dikasih surat undangan, aku nggak mau buka dong karena aku juga nggak tahu itu apa kan. Nggak gitu lama mereka pergi. Gitu deh mereka pergi, datanglah pengacara aku, kami buka lah sama-sama. Jadi di situ surat undangannya kurang lebih dikasih tempo 3 hari untuk kita datangi ke Polda. Jadi Entok merasa bingung, adanya surat undangan, tapi kenapa datang rame-rame, udah bawa laptop gitu, udah standby, laki-laki 5 gitu kan. Pakai kamera-kamera juga, udah rekam-rekam juga, ada satu perempuannya juga ikut di situ. Jadi Entok bingung gini, kalau memang ada surat panggilannya dipanggil aja dulu gitu kan, dipanggil aja dulu kitanya. Ngapain datang gerombolan rame-rame mengganggu privasi kita, mengganggu waktu kita, buat kita shock terapi juga. Kita kan bingung dong kalau tiba-tiba didatangin orang dalam kondisi yang nggak kita ketahui gitu kan. Jadi ternyata ya Entok ini Entok duga ya, Entok diduga ya mereka sebenarnya mau 86 gitu, mau 86 istilahnya ya. Aji mumpung nih saat itu aku lagi viral-viralnya masalah dari bukan masalah perawat, masalah PPNI saat itu aku yang ribut ada masalah video di rumah sakit Selawam itu kan ribut masalah sama perawat. Jadi kayaknya aku betul-betul agak betul-betul di atas banget saat itu di Kota Medan. Jadi kayaknya polisi gitulah ya kan. Karena kenapa Entok bisa mengatakan diduga memang mau 86? Kenapa bilang ada surat panggilan ternyata gitu. Tapi mereka kok seperti mau ngajak aku klarifikasi, duduk bareng, menunjukkan sesuatu yang belum tentu kepastiannya gitu. Jadi aneh aja gitu. Sementara Entok itu orangnya publik, nggak ada yang nggak tahu alamat rumah Entok, alamat kerja Entok gitu. Jadi seharusnya kan dipanggil aja dulu, ngapain datang rame-rame. Jadi karena Entok menolak untuk diajak bicara secara musyawarah di situ, makanya mereka mengasihkan surat panggilan tersebut gitu, surat itu. Jadi next di sini Entok juga ya bukan bela Niki gitu. Memang nggak wajar banget kalau kita didatangi jam 3 pagi. Karena ada prosedur yang memang harus dihargai dari privasi orang. Jam 3 pagi itu jam istirahatnya orang. Kedua, dengan menerobos rumah orang itu udah salah banget. Udah salah banget. Kenapa bilang? Karena kita bukan teroris, bukan orang DPO, kita bukan. Oke, Van, kalau katanya ya kamu dipanggil nggak datang-datang kata gitu. Entar juga sering loh dipanggil nggak datang-datang. Kenapa bilang? Kenapa kita harus mendatangi hal yang bukan penting sama kita? Bukan kita tidak di sini tidak ada cerita menghargai nggak menghargain gitu. Justru kalau memang dari SPKT-nya menghargain, dari pihak penyidik menghargain, seharusnya tidak boleh ada pemanggilan kalau memang data belum lengkap, unsur belum terpenuhi. Seperti itu Bapak. Jadi Niki sampai 13 kali kurang lebih Entok dengar dia nggak datang dipanggil. Entok juga nggak sampai 13 kali, tapi ada beberapa panggilan Entok nggak datang. Kenapa bilang? Karena kita merasa namanya tidak tepat, alamatnya kadang-kadang ngawur. Kedua, kadang-kadang kita nggak tahu siapa itu pelapor gitu. Kita sama sekali nggak kenal. Tapi di undangannya bisa-bisa undang-undang ITE, pencemaran nama baik. Sementara kita juga bukan orang bodoh gitu, kita tahu pencemaran nama baik, berarti ada nama yang dicemarkan. Sementara kita yakin 1000% tidak pernah menyebut nama itu dari muncung kita. Kayak mana bisa jatuhnya pencemaran nama baik? Jadi hal-hal seperti itu makanya kadang-kadang khususnya Entok tidak pernah mendatangi panggilan klarifikasi dari pihak kepolisian. Bukan kita tidak menghargai, karena kita nggak boleh tutup mata ya. Kita tidak boleh tutup mata. Banyak oknum itu meloloskan SPKT hanya karena ini, jadi naik ke penyidik gitu. Jadi sebenarnya penyidik nggak salah-salah banget, tapi karena memang penyidik juga nggak tahu, seolah-olah dianggap unsurnya sudah benar, unsurnya sudah lengkap, makanya bisa masuk SPKT-nya. Penyidik itu suka-sukanya manggil kita. Jadi kalau kita setiap dipanggil kita datang, harga diri kita di mana gitu. Dan kita seolah-olah membuang waktu yang waktu kita kan dalam hal yang nggak penting gitu. Dan kita Entok secara privasi gitu, Entok secara pribadi menganggap aku menjatuhkan harga diri aku dong kalau aku harus mendatangi, mengklarifikasi yang tidak pernah kita lakukan ataupun hal yang tidak penting sama kita. Makanya Entok berapa kali juga dipanggil pihak kepolisian nggak pernah mau hadir. Kenapa? Bahkan Entok via telepon gitu kan, melalui handphone pengacara yang sudah jumpa berdua sama pengacara. Bapak nggak malu ya manggil saya bilang kan. Bapak nggak malu ya mau jumpa di luar sama pengacara saya, aku bilang. Bapak kenapa? Main duit ya SPKT-nya, aku bilang gitu. Pak, Bapak sadar nggak?
Sampai runtuh pun bumi ini, saya kan nggak akan mau dipanggil dalam SPKT, dalam surat panggilan itu. Kenapa? Saya nggak pernah merasa kenal dengan pelapor. Namanya aja saya baru dengar ini gitu. Ya ibu datang aja. Oh nggak bisa dong datang aja. Kan kalau bapak memaksa saya datang, nanti bapak saya propam. Aku bilang gitu, karena bilang berarti SPKT-nya maksa kan gitu. Karena saya sendiri tidak pernah merasa kenal sama orang tersebut gitu. Tapi tiba-tiba kita kena ujaran kebencian, undang-undang ITE gitu. Jadi kalau orang-orang public figure kerja di media sosial gitu, kalau hanya masalah-masalah ITE, ujaran kebencian, apalagi pencemaran nama baik, itu SPKT-nya duduk semua, bisa lolos sampai ke penyidik. Aduh kasihan banget deh. Kasihan banget gitu. Jadi di sini bukan entak membenarkan tindak semena-mena seseorang untuk di media sosial, tidak gitu. Kalau memang disebutkan namanya secara paripurna, menghina secara memang nyata. Misal contoh gini ya, ini mohon maaf kali, Joko Widodo gitu. Orang sudah tahu, nggak usah lagi beralibi, pasti tahu itu Presiden Republik Indonesia gitu.